Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wensita Dewsa Putri, NPM 2213022054 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa struktur seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Fungsinya adalah mulut sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim analis. Kedua itu ada faring dan esofagus. Lapisan mukosa bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini ada epitel yang mempunyai sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental. Mukus tersebut berfungsi melindungi dinding faring. Lapisan fibrosa adalah jaringan yang kuat dan sedikit elastis. Jaringan tersebut disusun oleh serat kolagen. Lapisan muskular atau otot. Otot pada faring terdiri atas otot sirkular serta otot memanjang. Kombinasi dari kontraksi kedua otot itu akan menggerakkan makanan ke bagian pencernaan selanjutnya. Fungsi dari faring dan esofagus adalah sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristatik atau meremas-remas. Yang ketiga itu ada lambung. Lambung terhubung dengan dua saluran pada setiap ujungnya. Ujung atas dari lambung juga terhubung pada esofagus atau kerongkongan. Saluran esofagus ini adalah saluran yang berfungsi untuk jalur masuk makanan yang berasal dari mulut. Pada bagian bawah lambung terhubung dengan usus halus. Lambung sendiri berfungsi sebagai pemecah makanan yang nantinya akan dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan, serta mematikan mikroorganisme. Lalu selanjutnya ada pankreas, hati, dan empedu. Hati sendiri adalah organ pelengkap yang membentuk cairan empedu dari proses pencernaan lemak. Pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karboprotein lemak di usus halus. Lalu selanjutnya ada usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejurum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Usus halus terbagi menjadi 3. Duodenum yang berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi. Jejurum dan ileum ini tempat penyerapan sari makanan. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus, seperti lapisan serosa, otot, submukosa, dan mukosa. Fungsi utama dari usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Di samping itu, usus besar juga masih memiliki fungsi lainnya. Terakhir ada anus. Kulit di sekitar anus merupakan kulit berkeratin yang dilapisi oleh epitel squamous, stratified, dan memiliki komponen kulit rambut halus, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan nervus somatik. Tanpa komponen kulit tersebut, maka kulitnya terlihat seperti dilapisi sel epitel kuboid. Anus sendiri memiliki fungsi sebagai jalur untuk membuang zat sisa makanan sebelum dikeluarkan. Fase ini akan ditampung lebih dulu di bagian ujung usus besar, yaitu rektum.
Penjelasan nomor 2. Bagaimana mekanisme kerja enzim pada organ pencernaan ini terjadi saat terjadinya pencernaan. Setiap makanan yang kita makan perlu dicerna menjadi zat gizi dasar seperti lemak, protein, karbohidrat, serta vitamin dan mineral. Tujuannya agar zat gizi tersebut mudah diserap dan dialirkan lewat aliran darah untuk mendukung berbagai fungsi tubuh. Sebagian besar proses pencernaan dibantu oleh enzim yang dihasilkan dari berbagai titik pada saluran cerna. Tanpa enzim, makanan hanya akan menumpuk di dalam perut. Tubuh kita pun tidak akan bisa mendapat nutrisi dan energi dari makanan. Yang ketiga, ada banyak sekali enzim dalam sistem pencernaan. Secara umum, beragam enzim ini digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama enzim proteolitik yang memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua, enzim lipotik yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, ada enzim amilolitik yang memecah karbohidrat dan pati atau zat tepung menjadi gula sederhana. Yang keempat, itu ada enzim nukleolitik yang memecah asam nukleat menjadi nukleotida. Penjelasan nomor 3. Soalnya buatlah tabel mengenai gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama itu ada GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal tersebut disebabkan oleh pelemahan katup atau sphincter bagian bawah kerongkongan. Yang kedua itu ada tukak lembung. Tukak lembung merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Jenis gangguan pencernaan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau efek samping penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Ciri umum luka lambung meliputi kembung, mual, dan muntah. Terakhir itu ada batu empedu. Batu empedu merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa. Metabolisme gangguan ini juga dapat terjadi jika penarikan empedu mengalami hambatan. Gejala pada batu empedu meliputi sakit kolik, radang kantung, dan saluran empedu. Ikterus atau penyakit kuning. Yang keempat itu konsep mekanisme pencernaan pada manusia. Yang pertama itu terdiri atas organ-organ pencernaan, yaitu mulut, terdapat lidah dan gigi. Lalu ada kerongkongan, lambung, usus halus yang terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Lalu yang keempat ada usus besar, terdiri dari usus buntu, limbal cacing, rektum, dan anus. Yang kedua itu ada gangguan pada sistem pencernaan. Contohnya diare, appendicitis, lupus, mah, sembelit, dan parotis. Yang ketiga itu sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk mencerna makanan. Dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu makanan yang tidak harus dicerna, yaitu vitamin dan mineral. Yang kedua ada makanan yang harus dicerna, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.